Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Valen Rossi. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, kenapa kita belajar tangga nada kromatik gitar? Yang pertama alasannya adalah fret gitar terbagi ke dalam jarak setengah nada. Jadi jarak satu nada itu dibagi dua menjadi setengah-setengah. Sementara di dalam fret gitar itu antara satu fret ke satu fret yang lain merupakan jarak setengah nada ke setengah nada. Dan itu adalah rahasia pertama yang harus diketahui oleh siapapun pemain gitar yang ingin belajar gitar secara benar, secara mantap dan maksimal. Jadi Anda tidak akan dibohongi, adik-adik tidak akan dibohongi oleh siapapun, dan adik-adik tahu secara detail apa artinya fret gitar tersebut, nada-nada yang ada dalam fret tersebut. Yang kedua, dengan adanya tangga nada kromatik, kita mengetahui semua nada yang ada di dalam fret gitar seluruhnya. Dan itu akan mirip dengan seluruh nada yang ada di dalam piano. Dua hal, alat instrumen ini merupakan alat besi yang sangat penting dalam membuat lagu, menggarap melodi, dan berbagai hal yang dapat Anda lakukan dengan gitar tersebut. Yang ketiga, adik-adik jadi ahli, jadi mengetahui, jadi benar-benar paham tentang posisi lagu, tentang posisi akor, tentang posisi melodi, tentang posisi bass, dan nada-nada yang dimainkan semuanya adik-adik tahu. Jadi jika ada pertanyaan, apakah pemain melodi, pemain bass, pemain gitar tersebut yang hebat-hebat tersebut mengerti dengan apa yang dimainkannya? Tentu. Dan adik-adik pun belajar dari tahap yang seperti itu. Oke? Jadi kesimpulannya, dengan adanya tangga nada kromatik ini, adik-adik akan bisa membentuk melodi sendiri, akan bisa membentuk lagu sendiri, dan akan bisa menciptakan lagu. Itulah kuncinya. Dan bahkan adik-adik akan bisa membuat akor gitar sendiri. Nah, makanya ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Insya Allah akan kita buat konten-konten berikut mengenai pertanyaan adik-adik tersebut. Tapi dengan catatan, dari tahap per tahap, tolong diikutin semua konten ini agar adik-adik tidak gagal paham. Sip? Kita akan membahas bagian kedua ini tentang lanjutan kromatik F yang seperti dijanjikan kemarin. Tapi sebelumnya, marilah kita lihat video berikut yang menunjukkan bagaimana kromatik dari E sampai B. Dan itu akan kita pelajari secara detail, secara tuntas di channel ini. Stay tune, jangan kemana-mana. Jadi kita mulai dari F. F ditali 6 pada kolom pertama. Jadi ini dia. Jadi kita mulai yang kromatik, kita naik setengah-setengah. Dan jari pun harus tetap seperti itu. Oke? Tolong diperhatikan. Ini F. Selanjutnya kita bunyikan tali yang di bawah, tali 5, tapi dilepas. Lanjutannya seperti ini. Oke, sampai di situ. Kita ulangi dari F. Ya, sekarang kita lanjut lagi, dan tolong selalu dipertahankan posisi tangan yang sejajar dengan fret tadi. Begini, kerapiannya harus tetap dijaga. Tali lepas, tali 5, terus ditarik 4. Setelah sampai di sini, pada kolom kelima,
kita akan melangkah kepada tali yang di bawah atau tali D, dilepas, tapi tidak kita lepaskan. Kita petik ini, ya. Prinsipnya sama. Jadi dari sini diulangi. Prinsipnya sama dengan kromatik E. Oke. Kita ulangi dari atas lagi. Tali 5 lepas, ditekan. Terus 4. Langkaui 1, ya. Lanjut ke tali 3. Di tali 3 dan di tali 2 itu selalu sama. Ya, konsepnya seperti ini nih. Ya. Kembali ke tali 5 tadi. Ya, konsepnya sama, melangkah. Melangkah 1. Di sini sama, 3 dan 2 sama. Melangkah lagi. 4. Ya, sampai di situ. Oke. Ditarik lagi 4. Habisnya akan berada di F. Kita ulangi dari F dan habisnya di F. Ya. Di tali 1. Jadi kira-kira bunyinya seperti ini. Oke, habisnya di F. Oke, kita ulang dari bawah ke atas lagi. Yang F ini ya. Jadi bunyinya seperti ini. Dorong 1 kolom. Kolom yang sama. Tali 2, tali 3 tetap pada kolom yang sama. Terus dorong lagi 1 kolom. Dorong lagi 1 kolom. Masih di tali yang sama. A yang lepas tadi. Baru habisnya sampainya di F. Itu dia. Jadi kita ulangi menggabungnya dari F tali 6 dengan F di tali 1. F tali 6 sampai ke F tali 1. Kita mainkan tangga nada kromatik F tersebut. Jadi seperti ini. Ya, langsung kita ke atas lagi baliknya. Tali 2, tali 3 ingat pada kolom yang sama semua. Dorong 1 kolom. Dorong lagi 1 kolom. Oke, itulah dia F. Dan jika kita mainkan secara lebih cepat, hasilnya akan seperti ini. Kolom yang sama.
usahakan memainkan ini secara rutin di rumah supaya agar Anda bisa lebih baik, adik-adik bisa menjadi gitaris yang baik, yang mudah-mudahan hebat. Dan saya yakin hebat jika mematuhi aturan-aturan yang sudah ada secara teori gitar. Lanjut, sekarang kita masuk ke Fis. Ya, di Fis ini F, ini Fis. Kalau di Fis bunyinya seperti ini, atau fingeringnya seperti ini. Lepas ke tali bawah, ya, tali 3-nya, tali 4. Ya. Habisnya di Fis. Lalu kita kembali ke atas seperti tadi. Itu dia Fis. Setelah kita mempraktekkan secara teori dan praktek dari E kromatik sampai Fis kromatik, jadi ada 3 buah tangan nada. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana sih proses tangan kanan dalam memetiknya. Jadi adik-adik di rumah juga perhatikan petikan ini, juga harus memakai petikannya seperti ini. Kenapa? Karena itu akan membentuk tone color atau warna bunyi yang baik, bagus, dan kuat jadinya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita mulai dengan kromatik E. Jadi tangan kanan itu jarinya disandarkan. Sesudah memetik, jarinya disandarkan. F. Jadi kalau F sama juga, tetap prosesnya sama. Tangan kanannya tetap prosesnya sama. Perhatikan juga jari jempol tangan kanan, kapan dia harus memegang tali dan kapan dia melepaskan tali, tidak menyentuh tali. Terus Fis lagi. Oke, itu dia proses tangan kanan. Baiklah, adik-adik semua, itu tangan nada kromatik untuk pada pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya, tetap ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Ikuti terus video-video berikutnya. Semoga sukses. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ada komentar, taruh